Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Sehat? Kami berdua di sini, Ibu Samuel dan Bu Joko, semua dalam keadaan sehat. Ini semua berkat Tuhan yang menyertai kita selama kehidupan kita sepanjang hari ini. Adik-adik, siapa tadi yang bangun tidur sudah melakukan doa pagi? Siapa? Banyak loh Bu Joko. Oh banyak ya? Iya. Puji Tuhan. Kita kalau setiap bangun tidur yang dilakukan pertama kali adalah mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, atas segala penyertaan yang telah Tuhan berikan selama kita tidur. Sehingga kita bisa bangun dengan keadaan sehat, selamat, ya, dan tetap terberkati. Nah, adik-adik ingat nggak hari ini hari apa? Hari apa ya Bu Joko ya? Oh, hari Minggu. Oh iya. Kita bersyukur ya Bu Joko Iya, bahwa benar. meskipun kita masih ibadah online, Ya. tapi kita harus tetap bersuka cita. Benar sekali Ya, Ibu benar. Samuel. Jadi kita harus senantiasa bersukacita dalam keadaan apapun. Kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, termasuk saat ini kita masih diperbolehkan hidup, kita masih dapat bernafas, kita masih dapat melihat. Nah, itu semua berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, adik-adik sekarang siapkan hati kalian, kita akan beribadah bersama di dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Sebelumnya kita duduk yang rapi. Sudah rapi semua? Sudah? Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita, sikap kita. Kita akan berdoa. Sikapnya bagaimana? Tangan dilipat. Ya. Tutup mata. Kepala ditundukkan. Bu Joko mau hantar kalian di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi. Saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh bangun dengan keadaan selamat. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami dengan memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah anak pada pagi hari ini. Kami mohon berkat daripadamu. Biarlah saat ini Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, membangkitkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah pada pagi hari ini, kami memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap merasa semangat dan bahagia di dalam kehidupan ini? Ya, apa itu Bu Joko nih? Kita harus senantiasa bersukacita, memuji Tuhan. Nah, Kalau memuji Tuhan, Bu Joko, ya. enaknya tuh bangkit berdiri. Oh iya, semuanya biar bangkit semuanya berdiri. tubuh kita itu bergerak. Nah, Jadi nggak lemas lagi, Benar. jangan letoy, nggak boleh malas. Ayo semua bangun, ayo semua bangkit. Sebagai anak Tuhan harus punya semangat yang bagus. Luar biasa Iya, juga. Betul. Yuk semua bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau Kita menaikkan, pujikan ya. pujian apa? Dengar dia panggil Dengar nama dia saya. saya. Sambil tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya.
karena kita udah memuji Tuhan, kita mau duduk yang manis nih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami bisa beribadah secara online. Sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Joko Wibowo. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan, kalian harus siap terlebih dahulu menyiapkan apa? Alkitab. Betul. Alkitabnya disiapkan, kemudian duduk yang baik, yang manis. Siapa yang belum ambil Alkitab? Ayo diambil Alkitabnya dulu. Cari, ya. Oke. Sudah siap? Semua duduk yang manis. Nanti kalian harus membuka sebagaimana yang Bapak Pendeta sampaikan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita bersama-sama beribadah pada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Dan marilah kita di dalam hati mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara ciptaannya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang saat ini akan kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih dan berkat Tuhan kepada kami, sehingga kami saat ini Tuhan persatukan di dalam ibadah, walaupun secara daring. Namun kami percaya Tuhan mengajar kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Ajarlah kami ya Tuhan yang masih belia ini untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saat ini akan kita terima yaitu dari surat Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Sekali lagi, firman Tuhan yang akan kita terima pada saat ini diambil dari surat Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat 12. Semuanya sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya.
Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari sekelompok remaja kemalaman. Jadi ia sedang berjalan-jalan di hutan, dia sedang selesai camping, lalu ketika perjalanan pulang, itu ternyata mereka sudah kemalaman. Dan mereka tidak mempunyai lampu untuk menerangi jalan. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat obor. Nah, ketika obor menyala, mereka melanjutkan perjalanannya menuju kampung terdekat. Ketika mendekati kampung, mereka senang dan mereka tidak memerlukan obor itu lagi. Lalu obor itu mereka tinggalkan ketika akan memasuki sebuah kampung itu. Lalu mereka pulang. Esok paginya terdengar kabar hutan dan kampung tempat mereka berkemah sebelumnya itu terbakar, habis dilalap api. Ternyata penyebabnya adalah obor yang mereka buang. Obor yang dibuang itu ternyata masih menyala. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran tentang perkataan.
Mungkin kita itu mengatakan suatu kata itu dengan tidak sengaja. Tetapi ternyata kata-kata yang tidak sengaja itu melukai seseorang, menyebabkan seseorang itu direndahkan. Atau mungkin perkataan kita, apa yang kita katakan itu hanya 1 atau 2 orang yang mendengar. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktu, perkataan kita yang kita katakan pada 1 atau 2 orang itu menyebar kemana-mana. Akhirnya menjadi sebuah konflik, menjadi sebuah perkelahian, menjadikan sebuah pertikaian, kebencian, dan seterusnya. Awalnya hanya mengatakan pada 1-2 orang, jangan bilang-bilang ya. Tetapi ternyata kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kalau sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang dikatakan pada sedikit orang, bisa berakibat begitu besar, apalagi jika kata-kata itu kita sampaikan dengan sengaja. Nah, kita sengaja mengejek teman-teman kita. Kita sengaja menceritakan kejelekan teman-teman kita. Kita sengaja merendahkan mereka. Itu ya ibaratnya kita membakar teman-teman kita. Kita menghina mereka. Akibatnya pasti akan lebih besar. Teman-teman kita akan terluka. Jadi inilah pentingnya bagaimana kita menjaga ucapan, menjaga perkataan, menjaga mulut kita. Nah, karena kita mau menjaga perkataan dan mau menjaga lidah kita, inilah pentingnya firman Tuhan pada saat ini. Melalui firman Tuhan ini, kita diajar agar kita itu hati-hati di dalam menggunakan lidah, hati-hati di dalam kita berkata-kata, hati-hati di dalam kita menggunakan mulut kita. Karena apa? Karena akibatnya itu sungguh tidak terduga. Akibatnya itu bisa merugikan banyak orang. Seperti api yang tidak sengaja, yang dibuang, lalu membakar tempat di sekitarnya. Lalu melalui firman Tuhan ini kita juga diajak dan diajar akan lebih baik bagi kita, bagi kalian semua, perkataan lidah dan mulut kita itu mari kita pakai untuk mengeluarkan kata-kata yang memberi semangat. Kalau ada teman kita yang lagi ngelokro, teman kita yang lagi putus asa, diberi semangat. Ayo, kamu bisa. Ayo, maju terus. Ayo, kamu harus berjuang. Nah, kata-kata itu jauh lebih membangun, lebih membangkitkan semangat teman-teman kita. Ya. Kita memakai mulut kita untuk memberi semangat dengan kata-kata yang membangun. Dan juga memakai mulut kita, lidah kita untuk menghibur. Kalau ada teman kita yang sedih,
ya kita hibur. Teman kita yang lagi kesusahan, dikuatkan. Mungkin mereka sedang kehilangan, mereka sedang sedih, ya kita hibur. Agar wajahnya tidak murung, wajahnya kembali berseri-seri. Dan kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Seperti kita mengucapkan salam, seperti kita berterima kasih, dan kata-kata baik yang lain. Nah, itulah perkataan yang memberkati. Perkataan yang membawa manfaat baik bagi teman-teman kita. Jadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kita mengeluarkan kata-kata yang baik? Nah, kata-kata yang baik itu atau semua kata-kata itu berasal dari dalam hati kita. Ya, sekali lagi. Kata-kata apa yang kita keluarkan itu berasal dari dalam hati kita. Kalau hati kita itu bersih, hati kita itu berisi sesuatu yang baik, pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Makanya tadi dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak ada pohon ara yang mengeluarkan buah zaitun. Tidak ada mata air asin mengeluarkan air yang tawar. Karena sumbernya itu. Ya. Sama dengan kita. Hati kita isinya apa? Ya, itu yang akan kita keluarkan. Kalau hati kita isi dengan berkat, yang keluar kata-kata berkat. Kalau hati kita isi dengan hal-hal yang jahat, yang keluar itu kata-kata yang jahat. Kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun. Nah, oleh sebab itu, isilah hatimu dengan firman Tuhan. Ya. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Biarlah pengajaran Tuhan itu memenuhi hatimu, sehingga yang keluar itu juga firman. Yang keluar itu kabar baik. Yang kita ucapkan itu juga kebaikan. Nah, saat ini kita harus bersyukur. Sebab kalian, kita semua, sejak usia belia, sejak usia anak-anak, selalu mendengarkan firman. Ya, walaupun tidak bisa ibadah atau sekolah minggu di gereja, kalian di rumah beribadah secara daring. Itu firman Tuhan disampaikan. Itulah cara kalian, cara kita semua mengisi hati kita dengan firman. Itu caranya mengisi kebaikan di dalam hati kita. Pak Pendeta percaya, jika sejak dini kalian sudah terbiasa mengisi hidupmu dengan kebaikan, dengan firman, itu akan membentuk hatimu, itu akan membentuk hidupmu, dan kata-kata yang kalian keluarkan, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Nah, kita semua mau kan membangun
teman-teman kita, menyemangati teman-teman kita, teman-teman kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, isilah hatimu dengan firman, dengan kebaikan, maka lidah dan mulutmu akan mengeluarkan kata-kata baik dan juga kebaikan. Tuhan memampukan kalian dan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika pada saat ini kami semua diajar dan diingatkan agar kami selalu menjaga hati, menjaga mulut kami dan lidah kami, agar apa yang kami ucapkan itu menjadi berkat untuk sesama kami. Kami mau apa yang kami ucapkan membangun, menguatkan, dan menghibur. Kami butuh pertolongan Tuhan, isilah Tuhan hati kami dengan firman-Mu, tolonglah kami untuk mengerti akan hikmat-Mu. Biarlah kata-kata baik itu saat ini kami nyatakan dengan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang sakit, mereka yang bersedih, mereka yang berduka. Tuhan menguatkan, memberkati mereka. Kami berdoa jika kami pada saat ini mungkin sebentar lagi akan memulai sekolah secara tatap muka. Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini dengan hati yang terbuka, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertaimu dan memberkatimu sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita. Tetap semangat belajar, semangat untuk sehat, dan semangat membangun diri dengan kebaikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pendeta Joko Wibowo. Saat ini kita akan bersama-sama membaca ayat emas yang berkaitan dengan firman tadi. Ya, kita buka lagi Alkitab kita. Kita buka di kitab Yakobus. Yakobus perjanjian apa? Ayo. Perjanjian apa ya? Oh, perjanjian baru. Oh, Yakobus perjanjian baru. Jangan salah ya. Yakobus 3. Ayo buka Yakobus 3 ayat 9a. Diulangi ya. Yakobus 3 ayat 9a. Kita baca bareng-bareng ya Ibu Samuel ya. Ya, Bu Joko hitung nih. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Nah, ayat emas ini adik-adik hafalkan sebagai pengingat bahwa tadi telah mendapatkan firman Tuhan mengenai lidah. Adik-adik ingat ya apa yang difirmankan tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Joko? Itu sebagai ayat emas, adik-adik hafalkan setiap harinya, adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya adik-adik ingat bahwa itulah perintah Tuhan yang harus adik-adik laksanakan di dalam kehidupan adik-adik semua. Nah adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, benar. Caranya gimana nih Bu Joko? Oh ya, caranya gimana ya? Padahal kita online ya, kita kan di rumah masing-masing ya, jadi nggak bisa. Nah, adik-adik bisa mengambil amplop
baik yang sudah disediakan di gereja ataupun di rumah nggak apa-apa. Amplop putih ini nanti ditulis ini. Nah, ditulisin persembahan ibadah anak tanggal berapa. Adik-adik tulis di situ. Kemudian dimasukin uang persembahan di dalamnya. Nah, kalau sudah amplop persembahan ini bisa dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, bisa dititipkan pada mama papa ketika mama papa pergi ke gereja. Jadi adik-adik masih tetap bisa memberikan persembahan. Gitu ya Ibu Samuel ya. Benar Bu Joko. Nah, saat ini kita mau menaikkan pujian untuk persembahan. Kira-kira lagunya apa ya Bu? Lagunya apa ya? Hati-hati gunakan tanganmu. Gitu. Sebab tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hati-hati dalam menggunakan lidah kita. Nah, sekarang kita mau menggunakan hati-hati terhadap seluruh anggota tubuh kita sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Kejap-kejap. Hati-hati gunakan matamu. Kejap-kejap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kejap-kejap. Hati-hati gunakan lehermu. Nyengok. Hati-hati gunakan lehermu. Nyengok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kejap-kejap, ngek-ngok. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kejap-kejap, ngek-ngok. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kejap-kejap, ngek-ngok. Amin. Adik-adik tadi kita sudah urutan dari pertama apa Pak? Dari awal tadi kita sudah doa pembuka. Kemudian kita memuji Tuhan. Kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita menghafal ayat Mas ya. Kemudian memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Aktivitas hari ini apa ya Bu Samuel ya? Apa ya kira-kira? Menarik nggak ya Bu Joko? Sebab kita berbicara masalah menggunakan anatomi tubuh kita ya, tentang lidah kita. Kira-kira apa coba yang berhubungan dengan kegiatan mulut kita? Menolong bisa nggak ya Bu Joko? Bisa ya. tetapi dengan memakai mulut kita, lidah kita. Karena tadi kita menggunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, artinya kita harus menggunakan mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberi semangat kepada orang lain, sehingga orang lain dikuatkan. Iya, dikuatkan. Yang sedih dihiburkan. Benar. Nah, nanti adik-adik di rumah membuat video tentang memakai
ucapan untuk menguatkan orang lain. Ini Bu Joko mau kasih contoh ya sama Bu Contohnya nih ya. Samuel ya. Kita bisa memuji orang lain, misalnya begini. Misalnya nih Bu Samuel lagi sedih banget. Aduh, Bu Samuel nih sedih. Soalnya anjingnya Bu Samuel tuh nggak mau makan karena giginya sakit. Ya, Bu Samuel bingung nih, Coki-Coki harusnya dikasih makan apa ya? Nah, adik-adik nanti bisa melakukan aktivitas seperti ini nih. Bu Samuel nggak boleh sedih. Pasti Tuhan akan beri kesehatan sama kesembuhan sama anjingnya Bu Samuel. Bu Samuel harus tetap bergembira, nggak boleh sedih lagi. Terima kasih Bu Joko. Ya, jadi kita berusaha untuk membantu orang lain di dalam kesedihan, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberikan pujian kepada orang lain. Semisal nih, Bu Samuel bajunya bagus sekali. Terima kasih. Sehingga Bu Samuel kelihatan cantik. Terima kasih Bu Joko. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengembalikan semangat seseorang itu agar dia mau berusaha supaya tidak mudah putus asa. Bu Samuel bisa kasih contoh ke adik-adik, misalnya nih Bu Joko lagi, aduh udah banyak pekerjaan sehingga Bu Joko udah capek, mau ngerjain laptopnya juga rusak, kemudian udah waktunya harus ngumpulin tugas, jadi Bu Jokonya jadi sedih. Aduh Bu Joko yang semangat ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa yuk biar Bu Joko kembali semangat lagi, terus bisa mengerjakan tugas dengan selesai dengan baik. Ya, terima kasih Bu Samuel. Bu Samuel sudah menghibur aku, memberi support kepada aku. Oke. Nah, adik-adik bisa melakukan itu kepada siapa saja, kepada teman, nanti partner ya, 2 orang ya, yang satunya yang lagi harus dikuatkan, yang satunya harus menguatkan. Jadi adik-adik bisa ke papa, bisa ke mama, misalnya begini. Kalau ke mama misalnya begini nih, mama masakan mama enak banget sehingga aku suka. Nah, itu memakai mulut untuk sebuah pujian. Kemudian bilang ke adik, adik aku sayang sama adik karena adik selalu memperhatikan aku. Nah, itu juga kenapa kita harus melatih mulut kita mengeluarkan kata-kata yang baik, karena berkat Tuhan akan datang kepada perbuatan atau mulut yang berbicara yang baik. Jadi tidak mungkin dalam satu mulut akan keluar satu cercaan tetapi juga satu pujian. Jadi kita harus menggunakan mulut kita dengan sungguh-sungguh supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui mulut kita. Ada yang paham? Ada yang nggak mudeng? Pasti mudeng nih. Jadi, nanti kita minta tolong bantuan sama mama papa nih untuk ngevideoin. Lalu dikirimnya kemana nih Bu Joko? Dikirimnya tetap ke grup orang tua dan guru sekolah minggu yang ada di WA. Semua ditaruh di situ. Durasinya nggak perlu panjang-panjang sih, sebentar. Tetapi itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik mempergunakan mulut adik-adik untuk memuji, berbuat yang baik ya, tidak mengumpat, tidak penuh keluh kesah. Nah, itu akan dijadikan kebiasaan harian kita, begitu. Menyenangkan ya adik-adik ya. Kita bisa menggunakan mulut kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan Ya, lewat betul. mulut kita. Jadi seluruh tubuh kita itu seharusnya memang digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab betul apa yang kita lakukan melalui tubuh kita, mulai dari atas sampai ke bawah, semuanya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa persembahan dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Samuel. Oke, yuk anak-anak kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih juga untuk firman yang telah Tuhan sampaikan melalui Pendeta Joko. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami, kuduskanlah, supaya persembahan kami dapat memuliakan nama-Mu. Tuhan juga berkati orang tua kami yang selalu melindungi, menjaga kami dengan baik. Berilah mereka juga kesehatan Tuhan.
Saat ini Tuhan, kami mau undur diri, kami mau melakukan aktivitas kami masing-masing kembali. Tuhan berkati setiap langkah kami, baik kami yang masih sekolah online maupun kami yang sudah sekolah tatap muka. Tuhan sertai kami, Tuhan berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Tapi sebelumnya jangan lupa, minggu depan harus Ibadah lagi. Teman-temannya yang belum hadir diajak ya. Jadi selalu melihat ibadah online lewat YouTube ya. Jadi tidak ketinggalan akan firman Tuhan setiap minggunya, karena setiap minggu selalu mempunyai tema untuk membangun iman adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah pujian. Tanganku kerja buat Tuhan. Wah, Tanganku kerja ini juga buat harus Tuhan. bangkit berdiri Ya, nih, biar harus semangat berdiri nih. semua. Harus penuh dengan sukacita. Jadi nyanyinya enggak asal-asalan. Sudah siap semua? Kita akan menyanyikan 1, 2, 3. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa minggu depan.